Buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang 33 hal penting yang harus kita ketahui, hal yang harus kita mengerti tentang kerajaan Allah. Sudah saya selalu jelaskan bahwa hidup Kristen bukan hanya kita berjuang menuju sorga, tapi sementara kita berjuang menuju sorga, di dalam diri kita ada kerajaan Allah. Amin. Sama-sama taruh tangan kanan saudara di dada, bilang sama saya, di dalam diri saya ada kerajaan Allah. Saudara-saudara yang ada di rumah, ketik di live chat saudara, di dalam diri saya ada kerajaan Allah. Yes, di dalam diri saya ada kerajaan Allah. Sehingga saudara lagi disakiti, saudara lagi dilukai, saudara sedang dikhianati, saudara sedang menghadapi badai besar dalam hidup saudara, percayalah di dalam diri kita ada kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah di dalam diri kita akan menuntun kita untuk mengalami kemuliaan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, kemuliaan Tuhan. Nah, hari ini kita masuk pada pembahasan ke-15. Dan dalam pembahasan ke-15 kita sedang membahas tentang kerajaan Allah dan pengorbanan Kristus. Sama-sama kita lihat Markus pasal 14 ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Kita sedang bahas tentang penetapan perjamuan malam. Jadi kalau saudara baca dalam Alkitab perjamuan malam, jangan saudara bayangkan seperti perjamuan kudus dengan roti yang kecil, dengan anggur yang kecil. Tapi perjamuan malam dalam Alkitab, yaitu perjamuan yang diadakan pada saat Syabat. Jadi ketika Syabat masuk, baru mulai Syabat, selalu akan dimulai ketika matahari terbenam. Makan Syabat hari itu, setiap orang dalam rumah harus ada roti dan harus ada anggur. Untuk orang dewasa ada wine, dan untuk anak-anak ada yang namanya tirosh. Tirosh itu adalah jus, tapi harus bahannya adalah wine. Dan tidak boleh perasa wine atau perasa grape, perasa anggur, tapi harus anggur. Makanya dia bukan disebut jus, tapi dia disebut tirosh. Mereka bisa adakan di rumah. Dan kalau diadakan di rumah, maka laki-laki tertua di keluarga itu, kalau ada opa atau ada papa, laki-laki tertua yang akan melakukan kiddush. Kiddush itu artinya memberkati roti dan memberkati anggur. Atau mereka juga bisa adakan dalam komunitas. Dan jika diadakan di komunitas, maka otomatis laki akan duduk bersama laki dan perempuan akan duduk bersama perempuan dan tidak akan dicampur. Kecuali keluarga, dalam keluarga mereka semua bisa duduk satu meja. Yang kita sedang pelajari hari ini adalah Yesus memilih untuk makan Syabat bersama dengan komunitasnya yang adalah murid-muridnya. Kalau laki-laki tidak ada dalam keluarga itu, misalnya bapak dalam keluarga tidak ada, maka anak laki-laki tertua yang akan melakukan kiddush. Wanita untuk Syabat tidak melakukan kiddush. Sebagian mungkin berkata, oh peran wanita nggak penting. Tapi buat orang Yahudi, peran wanita sangat penting untuk Syabat karena mereka akan nyalakan lilin, 2 lilin dinyalakan as welcoming Syabat. Jadi mereka percaya bahwa wanita yang memulai Syabat, lalu kemudian laki-laki memberkati, sehingga kebersamaan antara pria dan wanita sejajar. Buat orang Yahudi khususnya apa yang terjadi di perjanjian lama. Dan Yesus masih melakukan itu. Karena itu Markus pasal 14 ayat 22 dikatakan, dan ketika Yesus dan murid-murid sedang makan, jadi ini makan besar, saudara-saudara, makan malam pada saat Syabat masuk. Pada saat Syabat masuk, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, nah ini yang membingungkan murid-muridnya. Tiba-tiba Yesus bilang, ambillah, inilah tubuhku.
Saya percaya mereka mulai lihat-lihat satu sama lain dan bilang, what's going on? Karena ini bukan pertama kali mereka makan Syabat. Setiap Syabat, either Yesus ada dalam keluarga atau either Yesus bersama dengan komunitas. Tapi dipercaya selama 3,5 tahun waktu Yesus sudah keluar dari rumah dan dalam pelayanan, dia selalu bersama dengan komunitas. Dan karena ini makan malam, jangan sudah pikir hanya roti dan anggur, tidak. Daging semua ada di situ, di meja itu. Tapi kiddush atau berkat hanya untuk 2 hal, roti dan anggur. Waktu dia ambil roti, yang menarik tiba-tiba dia bilang, ambillah, ini tubuhku. Sesudah itu dia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, ini darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Saya percaya murid-murid gak bisa ngerti, what is he talking about? Apa sebenarnya dia bicarakan? Karena mereka udah punya feeling yang gak bagus. Yesus sudah bilang anak manusia akan ditangkap, anak manusia akan disesat, anak manusia akan diadili, anak manusia akan dibunuh. Dan sekarang dia bagikan roti dan dia bilang ini tubuhku. Dia bagikan anggur, dia bilang ini darahku yang harus ditumpahkan bagi banyak orang. Saya percaya murid-murid sudah mulai bingung sama sekali. Dan kemudian dia menjelaskan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Wow. Ini sebuah penyingkapan rahasia yang luar biasa. Dengan lain kata, my blood, darahku, pengorbananku adalah pintu masuk kerajaan Allah. Amin. Karena itu saya catat di sini. Kerajaan Allah tidak dapat dipisahkan dengan pengorbanan Kristus. Kalau kita memisahkan kerajaan Allah dari pengorbanan Kristus, maka kerajaan Allah hanya tinggal mimpi dan hayalan. Karena semua boleh bicara tentang surga, tetapi darah Kristus, pengorbanan Kristus adalah jaminan kepastiannya. Amin. Karena tanpa pengorbanan Kristus, maka kita bisa ngomong tentang sorga, kita bisa berhayal masuk sorga, tapi kita tidak pernah masuk. Lalu ada banyak orang yang bilang, lo gak adil dong kalau begitu. Masa orang masuk neraka karena gak percaya Yesus? Lalu sebagian mulai bertanya, bukankah jalan ke sorga disediakan? Nah, saya coba simpulkan begini. Klik. Ada beberapa yang disebut jalan manusia untuk seorang sampai ke sorga. 1, jalan perbuatan baik. Betul nggak? Ada banyak orang bilang, oh kalau kita berbuat baik kita pasti masuk surga. Setuju? Yes. Orang bilang, kalau saya bisa berbuat baik saya bisa masuk surga. Tapi pertanyaan saya, ada jahatnya nggak? Halo? Kalau jalan perbuatan baik bisa membawa orang ke surga, pertanyaan saya, antara perbuatan baik sama perbuatan jahat kita mana lebih banyak? Tanya sama sebelah saudara, kalau lu gimana? Lalu pertanyaan saya kedua, semua perbuatan baik kita yang menurut kita baik, di ukuran Tuhan baik nggak? Ada orang di pedalaman Lampung, dekat gajah-gajah situ, tiba-tiba bisa ngomong gini, yes, okay, no, thank you, good night. Orang yang gak pernah dengar itu tanya,
Kok ini ngomong apa sih? Bahasa Inggris. Wah, kok hebat bahasa Inggris ya? Karena di pedalaman itu nggak ada yang ngomong bahasa Inggris, dia bisa ngomong yes, no, yeah, okay, good night, thank you, bye. Orang semua pikir dia bisa bahasa Inggris. Tapi ketika dia ikut tes TOEFL, nilainya pasti beda. Setuju? Saya percaya perbuatan baik kita tidak diukur berdasarkan apa yang kita buat, apa yang kita rasakan, tetapi tetap standarnya adalah standar ilahi. Lalu kalau saudara menatap saya dan bilang, kok susah banget? Kira-kira sorga harus merendahkan standarnya enggak? Kalau saudara mengerti dunia pertasan para wanita. Per apa Bapak Ibu? Pertasan para wanita. Salah satu merek yang keren apa sih? Hah? Chanel atau LV. Kalau ada tas LV harganya 100.000, saudara percaya nggak? Saya percaya itu pasti KW. Dan itu kalau 100.000 pasti KW 17, saudara. Bukan Louis Vuitton, Louis Pinggiran. Ya tapi kalau LV mau supaya semua orang lebih banyak yang bisa pakai, dia harus murahin harganya. Standarnya berarti dia kurangin. Kira-kira demi manusia masuk semuanya ke sorga, Tuhan akan kurangin standarnya nggak? Ya nggak apa-apa lah berzina asal di bawah 7 kali. Nggak apa-apa lah lakukan hubungan seks sebelum nikah, yang penting jangan sampai hamil. Bolehlah narkoba ya asal sebulan sekali, asal cuma malam tahun baru ya oke lah. Ya, Petrus bilang, kamu pakai narkoba? Iya. Setahun berapa kali? Biasanya 3 kali, cuma kalau kepepet ya sampai 6 kali. Tapi nggak sampai 10 kan? Enggak, ya udah masuk. Saya percaya standar sorga tidak akan dikurangin. Siapa yang setuju sama saya? Emangnya Taman Impian Jaya Ancol? Kadangkala ada diskon. Lagi ada apa itu namanya? Masuk gratis. Ya kan? Lalu Petrus bilang, ini bulan ini nih, tanggal 3, 7, 9, pokoknya lagi ada open house sorga. Setiap hari ada 400 free pass boleh masuk. Yang ngaco-ngaco cepat buruan mati supaya masuk surga. Saya percaya sorga nggak akan downgrade. Standarnya tetap standar Allah. Jelas sampai di sini? Makanya kalau kita lihat perbuatan baik manusia tetap harus diukur, diperbandingkan dengan yang lain kita buat. Makanya istilahnya ada timbangan. Kalau saudara ukur-ukur, kira-kira perbuatan baik sama perbuatan jahat saudara mana yang benar? Hampir sama sih pendeta. Masuk surga nggak bisa pakai kira-kira. Saya ambil contoh ya. Kalau saudara mau pergi ke Palembang, apa yang saudara buat pertama? Pastikan dulu saudara punya tiket. Setuju? Kita nggak akan pergi ke bandara sebelum kita punya tiket. Kalau dulu masih ada istilah go show. Karena dulu waktu bandaranya masih di Halim, bandaranya masih di Kemayoran. Yang muda-muda bingung, emang Kemayoran pernah ada bandara? Ada dulu. Nah ini yang oma-oma, opa-opa, dia bilang,
Emang sekarang udah nggak ada nangis. Udah nggak ada oma. Sekarang ini cengareng. Dulu kalau kita masuk bandara, di depan itu ada counter tiket. Sekarang di bandara masih ada nggak sih counter tiket? Kayaknya susah nyarinya ya. Karena sekarang kita beli tiket pakai jempol. Betul nggak? Ya kan? Kita mau make sure, ini mau ke Palembang aja nih, kita beli tiket dulu. Kalau orang masuk surga masih pakai kira-kira, buat saya nekat. Buat saya apa? Nekat. Kenapa Yesus memberi jaminan? Supaya kita punya kepastian. Surga bukan sesuatu yang kita hitung-hitung, tapi sesuatu yang sudah diberikan kepastian oleh anugerahnya. Yang sudah katakan amin. Jadi kalau jalan perbuatan baik masuk surga mungkin oke. Tapi bisa nggak perbuatan baik kita lebih besar daripada perbuatan jahat kita? Yang kedua, sebagian lagi bilang ada jalan manusia untuk seorang sampai surga, yaitu jalan berbuat kasih atau amal. Kembali pertanyaannya sama. Amal saudara lebih besar nggak daripada segala kejahatan, kemunafikan, ketidakbenaran dalam hidup kita? Yang ketiga, ada lagi jalan manusia yang bernama jalan ketaatan pada aturan agama dan ibadah. Paulus bilang, aku adalah seorang Farisi. Aku mentaati segala hukum. Tapi kembali pada sesuatu. Satu ketidaktaatan adalah ketidaktaatan. Sama seperti baju putih. Kalau baju putih ada satu tetes tinta, pertanyaan saya, itu masih baju putih nggak? Tidak. Itu baju putih yang sudah ternoda. Kalau kita bisa menjalankan seluruh hukum tanpa noda, kita bisa diselamatkan. Tapi kenyataannya ada nggak noda-nodanya? Oh, bukan noda lagi, pendeta, udah percikan. Lalu yang keempat, nah ini jalan yang paling ngeri nih. Ada berapa jalan manusia atau seorang sampai surga? Itu jalan kematian demi agama. Kristen menyebutnya martir, dan agama lain menyebutnya sebagai syahid. Makanya awal-awal abad dunia sibuk dengan perang salib. Orang-orang yang merasa kalau dia mati demi agama, demi peperangan mempertahankan membela agama, maka dia akan mendapat tempat yang spesial di surga. Jadi kalau masuk surga itu kayak ada jalur VVIP, khusus untuk yang mati-mati syahid, khusus untuk yang mati-mati martir. Wah, ini bahaya. Orang-orang yang udah gak jelas hidupnya, lalu dia mendapat pengajaran, waduh kalau saya mati syahid nih, mati martir nih. Inilah kenapa terjadi peperangan antara agama sangat menakutkan. Karena ada orang-orang yang merasa kalau saya bakar gereja, kalau saya serang agama, kalau saya bunuh orang demi nama agama saya masuk surga kelas nomor 1. VIP. Tapi pertanyaan saya, betul nggak mati demi agama itu membuat semua perbuatan jahat kita tidak diperhitungkan? Kembali sebuah anomali yang harus dipertanyakan. Karena itu saya catat di sini. Apa jawab Alkitab? Itu tadi yang 4 itu jalan manusia. Yang dianggap orang nggak fair dong. Kalau orang berbuat baik lalu nggak masuk surga. Nggak fair dong. Orang udah berbuat kasih, menjalankan amal, ibadah, lalu nggak masuk surga. Nggak fair dong. Kalau orang
mati demi agama, tapi tetap tidak masuk surga. Saya selalu bilang, jangan tempatkan akal di atas hukum. Jangan tempatkan akal di atas, jangan tempatkan logika di atas hukum. Karena kalau kita bicara tentang keteraturan, maka kita harus tempatkan hukum di atas logika. Setuju? Saya ambil contoh. Orang kalau isap ganja di Indonesia ditangkap nggak? Tidak, kalau nggak ketahuan. Loh iya, orang masuk penjara itu bukan karena jahat. Orang masuk penjara karena ketahuan. Ada nggak yang lebih jahat dari mereka? Banyak, tapi belum ketahuan. Tanya sama sebelah saudara, lu udah ketahuan belum? Bilang sama sebelah saudara, makanya gue masih ada di gereja, belum ketahuan. Cepat bertobat sebelum ketahuan. Amin. Haleluya. Ada bapak-bapak lihatin saya gini. Ini pasti yang belum ketahuan. Saya ulangi. Orang mengisap ganja di Indonesia ditangkap nggak? Ditangkap. Boleh nggak saudara pakai logika? Loh, saya ini nggak bisa tidur pendeta. Atau dia ngotot sama polisi, saya nggak bisa tidur. Dengan saya mengganja, saya tidur nyenyak. Tubuh saya lebih sehat. Tapi kalau saya tidak ganja, saya jadi nggak bisa tidur. Karena saya nggak bisa tidur, pikiran saya jadi aneh-aneh. Karena pikiran saya aneh-aneh, lalu akhirnya saya nongkrong-nongkrong. Karena saya nongkrong-nongkrong, akhirnya saya ajak berantem orang. Akhirnya saya bunuh orang. Mana lebih mending? Mendingan saya ganja atau saya bunuh orang? Polisi nggak mau denger. Hukumnya bilang, kalau saudara mengisap ganja masuk, selesai. Jelas sampai di sini? Karena keteraturan itu berarti logika berada di bawah hukum. Kalau logika ada di atas hukum, semua orang bisa cari alasan. Mau-maunya dewe. Sekarang sebaliknya. Saudara pergi ke Belanda. Lalu saudara hisap ganja di Belanda, ditangkap nggak? Loh, saudara bisa main logika nggak? Oh ini nggak benar di Belanda kalau begitu. Kalau semua orang ganja nanti rusak ini negara. Mesti kayak negara Indonesia. Logika saudara nggak laku. Kenapa? Karena logika harus berada di bawah hukum. Setuju? Kenapa kita anak Tuhan tidak takut waktu kita sakit, waktu kita dalam bahaya? Karena Alkitab saya bilang oleh bilur-bilur Kristus kamu yang percaya sudah disembuhkan. Amin. Logika saya harus seaturan dengan firman. Karena firman adalah aturan. Jelas sampai di sini? Jadi kita nggak bisa ikutin semua berdasarkan logika kita. Kita harus taat pada hukum. Dan hukumnya bilang apa tadi? Lihat Yesaya 64 ayat 6. Jadi tadi adalah jalan manusia. Sekarang jawaban Alkitab apa sih? Yesaya 64 ayat 6 bilang, demikian kami sekalian dikatakan apa? Seperti seorang najis. Dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Orang Jawa bilang gombal. Kalau orang Manado, orang Ambon, orang Papua bilang smerlap. Kami sekalian layu seperti daun. Dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Klik. Sengaja saya kasih banyak ayat ya buat saudara supaya ngerti. Karena ini sangat dasar dalam iman Kristen kita. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada yang tertulis, banyak yang beragama, banyak yang beriman, banyak yang beramal, tapi tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Kita nggak bisa berdebat dan kita bilang, loh tapi kan saya udah melakukan ini, saya udah melakukan ini. Alkitab bilang tidak ada seorang pun yang benar. Artinya tidak ada yang mencapai standar kebenaran Allah.
Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Kesimpulan terakhir ayat 12 bilang semua orang telah menyeleweng. Bilang sama sebelah saudara, termasuk lu tuh. Mereka semua tidak berguna. Bilang sama orang yang baru ngomong, nah lu tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Klik. Roma 3 23 sampai 24. Mungkin sebagian saudara bilang, kalau gitu Tuhan kejam banget. Seorang pun tidak yang berakal budi. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi Tuhan bukan Hitler. Alkitab bilang bukan kematian orang fasik yang dikehendakinya, tapi pertobatan. Karena itu ayat 24 kita baca sama-sama 1 2 3. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan kita dengan cuma-cuma karena penebusan. Jadi ketika Tuhan lihat nggak ada jalan, Dia turun sendiri. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan turun sendiri. Firman-Nya menjadi sama dengan manusia. Klik. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia, sama-sama bilang sama saya, ada kasih karunia. Jadi kalau tadi ada jalan perbuatan baik, ada jalan amal ibadah, ada jalan mati demi agama, ada jalan ketaatan pada aturan agama, tetapi ada jalan selanjutnya yaitu jalan kasih karunia. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi gift of God, pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, saya buatan Allah. You are heavenly made. Kalau ada masalah saudara tersinggung, ada masalah saudara kecewa, saudara buatan tanah tinggi. Tapi kenapa kita ada masalah tetap tersenyum? Kenapa kita dicurangi, disakiti, kita tetap memberkati? Karena kita ini buatan Allah. Buatan Allah gak gampang dirusak oleh keadaan. Buatan Allah terkena badai, terkena angin, ribut, naik lebih tinggi dan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Amin. Kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Klik. Titus 3 ayat 4 sampai 5. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik. Sama-sama bilang, saya tidak diselamatkan karena perbuatan baik, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Artinya bukan berarti kita sempurna, tapi kita terus diperbaharui, kita terus disempurnakan. Makanya selalu saya bilang, apakah orang yang sudah dibenarkan bisa jatuh dalam dosa? Bisa. Tapi apakah orang yang sudah dibenarkan akan bisa hidup dalam dosa? Tidak. Kenapa? Roh Kudus dalam kita akan terus mengingatkan. Amin. Jatuh itu kan di luar kesadaran kita. Tetapi setiap kali kita jatuh, suara Tuhan mengingatkan kita. Makanya selalu saya bilang kan, ada banyak orang tidak percaya Yesus. Minggu lalu kan saya udah kupas. Ada banyak orang tidak percaya Yesus bukan karena Yesus, tetapi karena melihat anak-anaknya. Minggu lalu saya udah tanyakan, daerah mayoritas Kristen apa aja? Ambon, Manado, Papua, Kupang, Timor, Batak. Lalu tempat yang paling banyak orang mabuk di mana? Nggak usah dijabarkan lagi, tulis saja satu kata, idem. Ya kan? Tempat paling banyak orang berkelahi, bunuh-bunuhan di mana? Udah nggak usah lagi diperpanjang, tulis saja idem. Tempat yang premannya paling banyak di Indonesia, ada cabang-cabangnya di Jakarta, idem. Ya kan? Tinggal lihat aja, sama aja itu. Kenapa? Karena ada banyak orang menganggap kita nih kelompok karismatik, kelompok Katolik, itu kelompok karismatik, kelompok Pantekosta maksud saya, itu dianggap aneh. Ngapain sih orang Kristen tuh
khotbahnya kok jangan merokok lah, jangan minum lah, jangan inilah. Kok kayaknya nggak ada anugerah gitu. Hidup tuh cuma soal perbuatan. Kita ini sekali selamat tetap selamat. Pokoknya kalau saya udah bertobat, saya udah terima Yesus, selanjutnya saya mau minum mabuk, saya mau bacaan cabul kek, saya mau hidup berzina, dosa saya sudah diampuni. Wah, itu gila namanya. Ya tapi kan kita nggak diselamatkan karena perbuatan baik. Betul, kita tidak diselamatkan karena perbuatan baik. Tapi karena kita diselamatkan sebagai ucapan syukur, kita berbuat baik. Kalau kita sudah diselamatkan kita nggak berbuat baik, saya beri nama kita orang yang nggak tahu diri. Makanya kitab Ibrani bilang apa? Tunjukkan segala imanmu dengan perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik. Karena itu otomatis nggak bisa dipisahkan. Makin kita dekat sama Tuhan, makin kita nggak tahan hidup dalam dosa. Makin kita dekat sama Tuhan, makin kita nggak tahan berbuat dosa. Siapa yang setuju sama saya? Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Sehingga makin kita diselamatkan, kita makin bernyala-nyala mau melakukan yang baik. Klik. Jadi menurut iman Kristen, seorang masuk neraka bukan karena tidak percaya Yesus. Kan ada banyak pengajaran aneh-aneh sekarang bilang, aneh dong. Masa orang masuk neraka karena gak percaya Yesus? Kayaknya tuh Yesus sensian gitu. Kamu gak percaya sama aku ya? Aku udah mati buat kamu. Aku udah berkorban, aku udah disalib buat kamu. Kamu masih gak percaya? Tak buang ke neraka kowe. Saya percaya Yesus tidak sensian seperti itu. Seorang tidak dibuang ke neraka hanya karena tidak percaya Yesus. Jangan bilang sama saya, pendeta, dia berbuat baik tapi dia tidak pernah percaya Yesus. Masa kan orang seperti itu akan dibuang ke neraka? Saya cuma mau bilang, orang masuk neraka karena dosa. Jangan bawa-bawa Yesus. Yesus datang untuk menyelamatkan orang yang mau percaya. Jadi orang masuk neraka bukan karena tidak percaya Yesus. Orang masuk neraka karena dosa. Orang diselamatkan bukan karena tidak berdosa, tapi karena menyambut anugerah yang Kristus sediakan dengan kematian dan kayu salib. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, jadi saya simpulkan sangat jelas, seorang masuk neraka itu karena dosanya. Dan karena dosanya dia kemudian menjadi malaikatnya iblis. Wih, maksudnya apa itu? Baca malaikat itu sebagai pengikut. Dari mana itu? Coba lihat ayat ini. Matius 25 ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam apa? Api yang kekal." Api yang kekal itu apa? Sama-sama bilang sama saya, neraka. Api yang kekal itu apa? Enyahlah ke dalam neraka yang telah sedia untuk apa? Iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi untuk orang benar Tuhan sediakan apa? Sama-sama bilang sama saya, sorga. Untuk orang benar Tuhan sediakan apa? Untuk orang benar Tuhan sediakan apa? Untuk orang berdosa Tuhan sediakan? Ini. Untuk orang benar Tuhan sediakan jalan selamat. Kalau gitu neraka untuk apa? Untuk setan. Tapi berita yang gak enak adalah setan gak mau kesepian di neraka. Bilang sama sebelah saudara, dia cari lu. Jadi pemahaman yang benar membuat logika kita itu benar. Kan repot kalau orang bilang, Yesus sensian banget sih. Orang yang percaya dia aja dia kasih masuk. Orang yang gak percaya, ngapain lu kesini? Tempat gue. Tuhan menyediakan sorga untuk siapa? Orang benar.
Untuk orang berdosa disediakan jalan selamat. Dan dia panggil, mari hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan beri kelegaan. Dia udah ingatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Fair nggak kalau Tuhan ciptakan neraka untuk setan? Ada yang mau marah di sini? Jawab. Ada yang mau tersinggung di sini? Jadi kalau ada orang bilang, oh saya nggak percaya tuh Tuhan yang baik menciptakan sorga dan neraka. Sorganya oke. Tapi bagaimana neraka? Karena engkau berpikir neraka itu untuk orang jahat. Untuk orang benar Tuhan sediakan sorga. Untuk orang jahat Tuhan sediakan jalan keselamatan. Tuhan sediakan pengampunan dosa bagi yang mau bertobat. Tapi kalau nggak mau bertobat, berarti dia jadi apa? Bukan jadi setan dong. Lu kejam juga ih. Dia jadi pengikut setan. Jelas nggak? Jadi bukan setiap orang jatuh dalam dosa jadi pengikut setan, bukan. Dia hanya batas terpengaruh. Tapi ketika dia bertobat berbalik, dia mendapat keselamatan. Neraka bukan untuk manusia, neraka untuk setan dan pengikut-pengikutnya. Makanya selalu saya bilang, orang bodoh kalau mau ikut setan. Dalam hidup saya punya satu prinsip. Dekat Yesus gak ada ruginya. Siapa yang setuju sama saya? Sambil angkat tangan bilang dekat Yesus gak ada ruginya. Sama-sama bilang dekat Yesus gak ada ruginya. Hidup dalam dosa tuh banyak ruginya. Selingkuh ada untungnya enggak? Selingkuh ada untungnya enggak? Tolong yang pernah maju ke depan kasih kesaksian sedikit. Ini barang susah saya menjelaskannya karena saya kan nggak punya pengalaman untuk itu. Gitu ya? Selingkuh itu mungkin awalnya kelihatan indah, tapi penderitaannya bertubi-tubi. Hancurnya, rusaknya terlalu banyak. Tapi ikut Yesus selalu saya bilang gak ada ruginya. Makin kita setia dengan dia, makin kita melihat anugerahnya, berkatnya, kuasanya, mujizatnya, dan perkara-perkara dahsyat yang saja katakan amin. Jadi ingat ya, Tuhan buat orang benar menyediakan surga. Tuhan buat orang jahat mempersiapkan jalan selamat. Tuhan untuk menghukum iblis menyediakan, karena Alkitab bilang, nyala dari hadapanku kamu orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal, nyala ke dalam neraka yang telah apa? Sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Setan dan pengikutnya. Jangan mau ikut setan. Klik. Saya simpulkan dengan ini, ada 4 makna pengorbanan Kristus. Kenapa pengorbanan Kristus menjadi pintu masuk dalam kerajaan Allah? 1, karena pengorbanan Kristus memberikan jalan alternatif kepastian keselamatan. When other fail, Jesus is the way. Ketika agama tidak bisa menyelamatkan, ketika perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan, ketika amal dan ibadah tidak bisa memberi kepastian keselamatan buat kita, Yesus memberi kepastian. Kenapa dia memberi kepastian? Dia bayar harganya. He paid the price that I can't pay. Dia bayar harganya yang saya tidak bisa bayar. Karena itu dia memberi kepastian buat kita. Bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat kecuali di dalam nama Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, makna pengorbanan Kristus. Mengapa pengorbanan Kristus menjadi jalan kepastian selamat? Karena pengorbanan Kristus bukti kasih sempurna yang menyempurnakan segala-galanya. Hidup Kristen bukan berarti kita nggak mengalami kepahitan, bukan berarti kita nggak mengalami kegagalan, tapi hidup Kristen adalah hidup yang sudah beres. Yang setuju sama saya katakan sudah beres.
Karena yang tidak bisa dibereskan oleh yang lain, Yesus yang bereskan. Anak Tuhan gak perlu punya trauma. Anak Tuhan gak perlu punya tekanan. Anak Tuhan gak perlu punya kepahitan. Karena waktu dia pandang Yesus, dia tahu segalanya Yesus yang bereskan. Sama-sama bilang segalanya Yesus yang bereskan. Kenapa kita bisa mengampuni orang yang bersalah? Kenapa kita bisa mendoakan orang yang melakukan yang jahat pada kita? Karena yang tidak bisa saya bereskan, Yesus yang bereskan dengan kasihnya yang sempurna, yang sejuk. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang ketiga, makna pengorbanan Kristus menjadi teladan bagi orang percaya untuk siap berkorban sebagai sebuah kehormatan. Jadi waktu kita harus berkorban, kita nggak melihat itu sebagai penderitaan. Bu, waktu ibu harus berkorban sebagai seorang istri, jangan lihat itu sebagai penderitaan, tapi lihat sebagai kehormatan dalam mengiring Kristus, karena kita boleh mencontoh dan meneladani Kristus. Adik-adik muda, waktu engkau harus berkorban untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Bapak-bapak, dalam perjuangan hidup kadang-kadang kau harus berkorban. Nggak usah barengi korbanmu dengan air mata, tapi barengi korbanmu dengan dada yang terbusung sambil berkata, terima kasih Tuhan, Engkau menjadi teladan bagiku. Untuk melihat pengorbanan bukan sebagai penderitaan, tapi melihat pengorbanan sebagai sebuah investasi. Orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai yang sejuk. Katakan amin. Dan yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Apa makna pengorbanan Kristus? Makna pengorbanan Kristus, mengapa pengorbanan Kristus menjadi pintu masuk pada kerajaan Allah? Karena pengorbanan Kristus merupakan dorongan untuk selalu melakukan perbuatan baik sebagai syukur kita. Kita berbuat baik bukan supaya masuk surga, tapi kita berbuat baik karena Roh Kristus di dalam kita. Amin. Saya selalu bilang, kalau air ini bersih, saya mau kocok gimana pun, tidak akan menjadi kotor. Karena tidak ada yang kotor. Kita berbuat baik karena segala yang jahat sudah diangkat dari kita. Aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang ada dalam hidupku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita datang pada Tuhan. Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang telah tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. jaminan Alkitab tegas. Manusia diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Manusia membuat perhitungan jalan keselamatannya sendiri dengan perbuatan baik, dengan amal ibadah, dengan kegiatan keagamaan, dengan mati demi agama. Tetapi Kristus memberi jalan selamat yang pasti. Barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jika itu doamu hari ini, taruh tangan kananmu di dada. Dekat dengan Yesus, gak ada ruginya. Karena apa yang tidak bisa dikerjakan oleh dunia, Kristus kerjakan buat kita. Karena itu dia menjadi jaminan yang pasti dalam hidup kita. Kita berbuat baik bukan supaya kita diselamatkan, tapi justru karena yang jahat sudah diangkat dalam hidup kita. Tidak bisa tidak. Kita hanya memancarkan kemuliaan Allah.
Jangan pernah berkata kalau kamu berbuat baik sama saya bisa lebih baik sama kamu. Tapi kalau kamu berbuat jahat, saya bisa lebih jahat lagi dari kamu. Itu artinya yang jahat cuman mengendap dalam hidup kita. Dan pada saat kita sakit hati keluar semuanya. Tapi hari ini biar Kristus yang bela kita. Karena hari ini kita diingatkan bahwa pengorbanan Kristus menjadi teladan buat kita. Kalaupun kita harus lewati pengorbanan, kita bukan jadi orang-orang yang menderita karena pengorbanan itu, tapi kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Karena kemuliaan Kristus akan semakin nyata dalam hidupmu. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saudara yang didoakan, taruh tangan kanan saudara di dada. Boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Izinkan saya doa. Bapa, hari ini di rumah Tuhan kami diingatkan betapa bahagianya kami menjadi manusia pilihan Allah. Betapa bahagianya kami menjadi manusia buatan tangan Tuhan sendiri, yang diperlengkapi untuk perbuatan yang baik. Ajar kami untuk menjadi orang percaya yang tahu diri. Ajar kami menjadi orang percaya yang penuh dengan syukur. Ajar kami menjadi orang percaya yang membalas cinta Tuhan, sambil bertanya, dengan apakah aku balas kepada Tuhan segala kebaikan dalam hidupku. Terima kasih Bapa. Saudaraku, logika bukan di atas segala-galanya, tapi firman Tuhan di atas segala-galanya. Biar firman Tuhan yang atur hidup kita, sehingga hari demi hari kemuliaan Tuhan semakin nyata. Hamba juga berdoa buat yang sakit Allah. Karena hamba percaya kesembuhan adalah hak mutlak kami sebagai orang percaya. Setiap saudara yang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Bapa, kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami menyadari oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah disembuhkan. Karena itu Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Saya setan sakit penyakit, engkau tidak punya kuasa. Kami perintahkan sekarang keluar dalam nama Yesus, keluar dalam nama Yesus. Mengalir kuasa kesembuhan dari ujung kepala sampai ujung kaki, mengalir kuasa kesembuhan. Mulai imani kuasa kesembuhan. Mulai imani kuasa kesembuhan, karena Yesus kita tidak berubah. Katakan dengan iman, oleh bilur Yesus saya sembuh, oleh bilur Yesus saya sembuh. Terima kasih Bapa. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa yang luar biasa. Ini tepuk tangan sorak-sorai kemenangan kami, tepuk tangan sukacita kami, karena Yesus telah mengerjakan mujizat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Alkitab berkata, hidup dan mati seseorang dikuasai oleh lidahnya. Barang siapa suka menggemakannya, ia akan memakan buahnya. Jangan terus berkata saya sakit, jangan terus berkata saya sakit. Tapi sekarang dengan iman mulai katakan, oleh bilur Yesus saya sudah disembuhkan. Dan janji firman Tuhan sesuai dengan imanmu jadi padamu. Bapa, hamba mengasihi jemaatmu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umatmu. Hamba doa firman termaterai, apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak akan turun tapi naik, mereka gak akan jadi ekor, mereka jadi kepala. Keluarga mereka diberkati dan hidup mereka boleh makin hari makin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh kasih setiamu dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa. Bangsa negara kami Indonesia selamatkan ya Allah, damai sejahtera atas Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan bimbing, Tuhan tuntun, Tuhan bawa pada damai sejahtera dan keselamatan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan di daerah, para gubernur, para wali kota, para bupati, para polisi, para tentara, Kapolri dan Panglima TNI. Setiap aparat penegak hukum, setiap pemimpin di bangsa kami, berikan hati yang takut akan Tuhan, hikmat surgawi. Sehingga apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik. Kami lihat hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Indonesia makin hari makin maju, Indonesia makin hari makin baik. Sungguh kasih setiamu dahsyat dan luar biasa. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan bela dan nyatakan kemuliaan-Mu. Gerejamu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Dan akhirnya setiap kami yang sudah menerima firman Tuhan diarahkan selalu untuk menyadari Kristus sudah menyelesaikan yang tidak bisa kami selesaikan, untuk kami berjalan dalam kepastian.
Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap jadi pelaku firman. Yang siap jadi pelaku firman, sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silahkan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Haleluya. Kitalah orang-orang berbahagia itu, karena orang-orang berbahagia adalah orang yang menerima firman dan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, puji Tuhan.